أحمد النور ذاتي وانسير ساري في التائب الأطاء والدفاتي وعلى آله وصحبه وسلم. Dari awal datang ke tempat padepokan Gus Samsudin sekitar tahun 2020 silam. Dulu awalnya Bapak TNI ini pernah mengalami sakit yang begitu parah, sampai perlu meminum obat banyak setiap harinya. Akan tetapi setelah datang ke Gus Samsudin, penyakitnya sudah mulai mereda dan lama-lama sembuh. Dan dulu juga Bapak ini diberikan amalan-amalan, sehingga hidup Bapak ini menjadi lebih tenang, nyaman, tidak mudah emosi. Pada hari ini beliau kembali datang untuk kembali silaturahmi dengan Gus Samsudin sekalian, meluapkan rasa rindunya. Dari kemarin Gus Samsudin yang masuk tahanan hingga sekarang sudah bebas. Dan Gus Samsudin sempat menanyakan ke Bapak ini, kenapa saya sehabis di penjara kok tetap mau kesini, apa alasannya? Menurut bapaknya, ajaran yang diberikan Gus Samsudin sangat bermanfaat untuknya dan keluarganya. Sehingga dulu setelah mengenal Gus Samsudin, hingga saat ini hidupnya lebih tertata dengan mendengarkan wejangan Gus Samsudin selama ini. Terus saya keluar dari penjara ini, jenengan kok tetap mau ke sini itu apa yang membuat jenengan kok panggah mau ke sini itu? Biasanya kan wong lek keluar dari penjara kan cuma meneh diparani yo. Ngomongnya ora percaya itu. Kok sama itu tetap mau sama saya itu kenapa? Ya, ilmu yang Abah ajarkan ke saya itu sangat-sangat bermanfaat buat saya. Berarti nggak ngajarin tukar pasangan nggak ya? Bukan. Justru ilmu yang pelajaran yang Abah berikan kepada saya itu sangat-sangat bermanfaat buat diri saya sendiri, keluarga saya. Terus selama itu juga rasanya hati itu terasa tentram. Oh, hati tenang gitu. Tentram, ya. Tentram, tenang, nggak gerusa-gerusu, nggak tergesa-gesa gitu, Gus. Pokoknya menjalani hidup itu tenang, dengan tenang dan semakin juga merubah karakter saya yang dulu biasanya suka marah-marah. Setelah pengamalan itu saya jadi banyak sabarnya sama istri saya, sama anak saya. Akhirnya pergi ke pondok yang lama itu. Saya minta doanya Abah, saya diberikan amalan sama Abah, didoakan. Setelah saya sering melakukan sholat malam, itu lambat laun sakit saya tuh mulai reda gitu. Yang biasanya saya itu kemana-mana bawa obat, yang saya kresek itu saya bawa kan. Setelah itu ya sudah mulai agak berkurang saya bawa obat itu. Dan saking saya merasa sholat malam, sholat obat, sholat hajat tadi kok rasanya enak di hati saya. Akhirnya saya sampai sekarang melanjutkan, sampai sekarang saya tetap melanjutkan itu. Dan alhamdulillah semakin tertata hati saya, sakit saya sembuh, pikiran saya malah tenang, hati saya malah adem. Itulah, jadi ini sudah tidak emosian, tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah. Pokoknya menjalani hari-hari itu dengan tenang, pikiran tenang. Nggih, saat ini Pak Tentara. Nggih, siap. Sudah berapa lama jenengan kenal saya? Sudah 4 tahun ini. 4 tahun dari pondok yang lama, 4 tahun. Apa yang jenengan lakukan ketika saya di penjara? Yang saya lakukan tiap maghrib, tiap malam melakukan Al-Fatihah 41 kali saja, sama sholawat Nur Jati 37 kali, ya natib 133. Terus saya keluar dari penjara ini, jenengan kok tetap mau ke sini itu apa yang membuat jenengan kok panggah mau ke sini itu?
Biasanya kan wong lek keluar dari penjara kan aja meneh diparani yo. Ngomongnya ora percaya itu. Kok sama itu tetap mau sama saya itu kenapa? Ya karena ya ilmu yang Abah ajarkan ke saya itu sangat-sangat bermanfaat buat saya. Berarti nggak ngajarin tukar pasangan nggak ya? Bukan. Justru ilmu yang pelajaran yang Abah berikan kepada saya itu sangat-sangat bermanfaat buat diri saya sendiri, keluarga saya, dan orang lain yang merasakan. Bisa saya. Di dalam hati jenengan ketika pertama dapat ijazah dari saya itu rasanya gimana? Rasanya pertama kali saya menjalankan, melaksanakan apa yang Abah ijazahkan, terus selama itu juga rasanya hati itu terasa tentram. Oh, jadi tenang gitu Tentram, ya? nggih. Tentram, tenang, nggak gerusa-gerusu, nggak tergesa-gesa gitu, Gus. Pokoknya menjalani hidup itu tenang, dengan tenang. Dan semakin juga merubah karakter saya yang dulu biasanya suka marah-marah. Setelah pengamalan itu saya jadi banyak sabarnya. Emang jelas nih, ngamalnya itu ngamalnya apa? Saya ngamalkan sholawat Nurijati. Nanti orang bertanya-tanya kan, Nggih. ngamalnya apa? Saya ngamalkan sholawat Nurijati. Iya, salawat Nuridat itu itu adalah karangan dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Iya. Dan Torekoh itu adalah yang pertama menggunakan sholawat. Torekoh itu kalau kita orang Jawa itu bilang tirakat itu loh. Jadi yang pertama orang membaca sholat itu untuk menumbuhkan mahabbah atau kasih dan sayang. Jadi pada intinya ketika kita membaca sholawat itu supaya kita itu sayang terhadap siapapun dan apapun, termasuk kepada hewan, binatang, tumbuhan, terutama juga ke sesama, gitu. Terutama ya kepada orang terdekat dulu lah, istri kita, anak kita, nggak mudah marah, nggak mudah sebel, nggak mudah benci, terus nanti ke tetangga kita, dan akhirnya ya hidupnya tenang, nggak ada kebencian. Karena pada prinsipnya hidupnya gini. Kembali seperti tadi saya bilang, kalau kita itu benar-benar senang sama orang, kita itu pasti bisa menyenangkan orang itu. Kalau kita itu benar-benar senang sama orang, nggak ada kebencian, pasti Allah, Tuhan nanti pasti ngasih jalan kita untuk menyenangkan orang itu. Makanya jangan pernah, kalau kamu pengen menyenangkan istrimu, ya jangan pernah ada kebencian sedikit pun ke anakmu, bahkan ke tetanggamu, ke saudaramu gitu. Kalau kamu benar-benar senang ke orang itu, kamu pasti bisa menyenangkan mereka. Dan tadi gerusa-gerusu itu penting nih, yang dimaksud dengan gerusa-gerusu itu maksudnya kita itu harus fokus, tumak ninah itu dalam setiap satu kegiatan itu. Jangan sampai ketika kita sedang ini terus memikirkan itu, sedang itu memikirkan ini itu namanya nggak fokus. Fokus mawon, ini jangan sampai fokus dulu gitu. Kalau kita sama istri mikirin pekerjaan kan jadi nggak enak nanti kita. Fokus, tumak ninah. Ngene sholat niku enten ngadeg, berdiri menyaksikan, rukuk niku rukun, lingguh niku nglungguh nih. Ketika kita sujud itu semuanya kita pasrahkan sama Tuhan. Ngoten niku. Berapa tahun jenengan kenal sama saya? 4 tahun, Gus. 4 tahun kenal sama Abah waktu di Pondok Lama. Saya kenal sama Abah dan saya melalui YouTube itu saya mengamalkan apa yang Abah ijazahkan itu. Terus saya belajar sholawat Nurijati, saya mengamalkannya dan dampaknya luar biasa buat diri saya sendiri. Yang utama hati saya semakin tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, pokoknya semakin nggak nesuan itu yang saya rasakan. Terus dari situ akhirnya ada satu lagi yang nggak diomongkan paling. Apa itu? Mungkin nggak berani ngomong dia. Apa tuh? Apa tuh? Nggak berani maksiat lagi. tapi nggak berani ngomong dari itu. Biasanya enggak. Ngertos lah, Gus. Enggak. Tapi apa ya? Lah ya apa mas konangin? Enggak, memang pada kita itu nggak perlu ilmu apa-apa kok, nggak perlu sakti, nggak. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya taat, pasti kita itu jadi nggak suka melakukan maksiat. Niku udah hukum alam seperti itu.
Jadi ketika seseorang itu kenapa mencari hiburan di hiburan malam, di kafe, di karaoke, karena dia nggak bisa menemukan kebahagiaan, ketenangan di rumahnya. Di rumahnya sendiri itu mungkin sama istrinya nggak cocok, sering cekcok, sampai rumah dibentak-bentak, akhirnya dia mencari kebahagiaan di luar rumah. Jadi mereka itu bukan orang yang senang sih, orang susah. Maka ketika jenengan sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, bisa merasakan nikmatnya taat, sholawat niku sudah merasa nyaman, ya sampean insya Allah nggak melakukan maksiat. Amin. Saya itu pernah kok dari kedatangan tamu itu bilang kalau intinya dhisik bojoku ayu, cantik. Sekarang kok di mata saya itu menyebalkan gitu, jengkel nih. Pokoknya nggak cantik kayak dulu lah. Akhirnya saya kasih amalan selama 41 hari, jangan nonton film porno. HP-mu dalan seawen nonton TikTok juga itu malah kamu tuh dengan matamu sering melihat maksiat, kamu tuh nggak akan bisa merasakan cantiknya istrimu, nggak bisa gitu, karena sudah terlanjur sering untuk maksiat gitu loh. Bukannya apapun yang sudah sering digunakan maksiat Itu masuk Gus ya. Wis. Makanya saya juga Sigara ono HP. ya caranya lah enak ndang delay ngono ae. Ora diwati itu. Itu bisa bosan sendiri kalau selama mengamalkan tuh ujuk-ujuk tuh bosan sendiri gini-gini aja. Iya. Bosan dengan sendirinya gitu. Dulu saya juga namanya kita naluriah seorang laki-laki wajar lah. Tapi setelah saya mengamalkan itu dengan sungguh-sungguh, seperti hal itu seperti ya biasa saja, nggak sesuatu hal yang istimewa, tidak biasa saja. Gini ya. Ini yang ngomong tentara loh ya. Hati-hati loh. Ngomong tentara lagi. Itu sing lakoni. Enggak, makanya itulah luar biasanya yang Abah ini berikan amalan itu luar biasa dampaknya. Mudah-mudahan. Dari cara pola pikir kita jadi kondusif, jadi tertata. Kalau ini memang dari dulu karena memang saya kan nggak sempat ngaji lama gitu. Intinya nggak pernah ngaji. Cuman ayah saya dulu sebelum meninggal itu berpesan. Mungkin beliau sudah berasa. Jadi intinya beliau bilang ke saya itu, Mas Yo, kamu itu nggak pinter ngaji, tapi kamu tuh harus bisa ngajeni orang gitu. Termasuk salah sini ya ngaji rasa ini tadi. Dengan cara kita menghargai, menghormati orang lain seperti itu. Insyaallah. Nggih, matur suwun, tetap semangat. Yang saya minta istiqomah sholawatnya gitu. Termasuk saya bisa bebas sekarang itu pun juga bantuan dari panjenengan semuanya gitu. Dari panjenengan semuanya inilah yang alhamdulillah saya bisa bertahan sampai detik ini. Kayak yang penting sing kula suwun niku tetep dijogo pertama sholate. Sing kaping sampai kaping kalih niku istiqomah sholawate. Dan yang ketiga itu yang paling penting juga berbakti ke orang tua. Tadi dengan bilang kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Yang terpenting selalu ingat. Selalu wasilah. Iya. Terus bagaimana supaya selalu ingat? Ya setiap sholat didoakan. Karena banyak orang tua di makam itu yang menangis karena keluarganya sebenarnya sudah lupa gitu loh. Jadi wong Jawa niku lek gawe pengiling-iling niku nggih penting bagi niku. Bahkan kalau kita orang Islam bukan hanya pengiling-iling setahun sekali, sebulan, enggak, setiap hari, bahkan sehari 5 kali. Kalau saya itu wajib ingat ke orang tua itu. Dan yang keempat itu tentu nggih niku wau sing kula niku sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Intinya nggih kudu panggah HP. Kalau pengen bermanfaat ya kuncinya satu, kita harus benar-benar siap untuk dimanfaatkan. Dalam arti nggih kudu tenanan seneng, Mas, ya wong gak demen dhewe kudu panggah demen ngoten lho. Nggak bisa kalau kita pengen bermanfaat tapi kok dhewe iki nggak mau dimanfaatkan, nggak bisa. Sama kayak kita pengen dapat ridho Allah, kalau kita nggak ridho dengan apa yang Allah berikan itu ya nggak akan bisa, nggak akan dapat, sulit. Dan yang keempat tentu nggih, karena ini akhir zaman yang paling banyak itu fitnah kebencian. Soalnya sekarang itu kita cinta terhadap budaya, mempelajari ilmu-ilmu dari Kanjeng Sunan Kalijaga, dari ilmu-ilmu tasawuf Jawa itu kan dikatakan musyrik sekarang ini kan. Bahaya seperti itu, kalah dengan atau dibentur-benturkan dengan budaya luar sana. Padahal
negara-negara besar seperti sama lihat ini, sama ini kata-kata saya sering saya ulang-ulang. Nanti insya Allah yang menjadi negara besar itu bukan lagi Amerika, ganti Cina nanti. Cina nanti. Cina. Nanti yang akan menjadi besar saja yang dikembangkan budayanya kok. Cina itu kungfunya ya kan. Kalau di Jepang itu ya ninjanya Naruto ya. Kita bikin film Angking Dharma diarani sok sakti ya. Heran. Karena kalau saya ini nggak ndamel film saya cukup kembali ke sejatinya saya aja. Saya ya seperti ini saja lah. Ngobrol, ruqyah, nanti pembersihan rumah itu aja. Biar saya fokus sama keluarga saya, sama anak-anak saya gitu. Damel YouTube malah ini tuh, nggak tahu film-film. YouTube untuk yang kayak Angling Dharma itu, insya Allah berhenti. Oh, itu sing seru ya. Nah ini ujiannya gini gitu ya. Kayak ini kemarin kan gak. Saya itu pokoknya setiap hari nggak melihat rugi saya, karena saya itu dalam hati saya ini benar gitu loh. Iya berhenti. Benar itu karena gini. Karena memang pertama kita tahu ilmunya, terus yang kedua itu benar-benar ada. Jadi ketika saya ruqyah, pembersihan rumah, terus ada gangguan, seperti apa gangguan itu saya visualkan dalam bentuk film. Jadi benar-benar memang terjadi. Terus amalan badan batas itu benar-benar ada. Dukun santet benar-benar ada. Tapi ya itu tadi ketika ini atur Abah kula ki Mbak. Jadi Abah kula menah matur. Ketika jenengan menceritakan apa yang jenengan rasakan, sampai nanti akan dihujat banyak orang. Jadi ilmu hikmah ini memang dirasakan. Ya sampean demen tapi akeh sing gak demen. Coba. Sampean demen aku dihujat wong. Sampean demen aku dihujat wong akeh. Oh, nggih mboten. Nek sampean gak demen aku dihujat wong akeh, aja kon gawe film aneh. Salam Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto, asal dari Madiun. Saya kerja di Babinsa di Madiun. Jenengan Babinsa Bang. Nggih, Babinsa. Saya mengikuti Abah Gus Samsudin ini sudah 4 tahun. Pada waktu di pondok yang lama. Terus sampai sekarang saya tetap mengikuti apa yang diajarkan sama Abah Gus Din. Dulu itu pertama kali datang ke, dulu itu kan masih Padepokan ya Pak? Nggih, nggih. Padepokan itu datang pertama itu ceritanya gimana Pak? Pada waktu itu saya itu tahun 2 pas COVID itu saya sakit lambung, saya berobat tidak ada sembuh dan terlalu kumat. Akhirnya saya kok melihat di YouTube itu kok ada tayangannya Abah. Nah dari situlah saya punya inisiatif untuk minta doanya Abah. Nah setelah saya sama istri saya sama anak saya akhirnya pergi ke pondok yang lama itu. Saya minta doanya Abah, saya diberikan amalan sama Abah, didoakan, diberikan amalan, suruh mengerjakan sholat, suruh mandi malam, habis itu sholat taubat, sholat hajat. Setelah itu saya terus zikir, dan setelah saya sering melakukan sholat malam, itu lambat laun sakit saya tuh mulai reda gitu. Yang biasanya saya itu kemana-mana bawa obat, yang sak kresek itu saya bawa kan, setelah itu ya sudah mulai agak berkurang saya bawa obat itu. Dan saking saya merasa
sholat malam, sholat tobat, sholat hajat tadi kok rasanya enak di hati saya. Akhirnya saya sampai sekarang melanjutkan sampai sekarang ini. Saya tetap melanjutkan itu. Dan alhamdulillah semakin tertata hati saya, sakit saya sembuh, pikiran saya malah tenang, hati saya malah adem. Itulah, jadi ini sudah tidak, ya tadi tidak emosian, tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah. Pokoknya menjalani hari-hari itu dengan tenang, pikiran tenang. Nah, makanya dari situ saya sampai sekarang seneng Dan masih mengamalkan. mengamalkan, karena itu saya anggap baik, karena itu juga tuntunan untuk tuntunan sholat gitu, tuntunan sholat untuk sholat malam itu kan nggak semata-mata untuk pengobatan, nggak taunya untuk memperbaiki pola pikir kita dan hati kita. Sempat ditahan itu Gitu. kemarin. Tanggapan saya selama Abah ditahan itu, tanggapan saya ya, saya yakin Abah itu tidak salah. Abah menjalankan tahanan itu karena karena fitnah orang memotong durasi film tadi. Dan yang saya lakukan ya, saya hanya bisa berdoa semoga Abah diberikan kemudahan, semoga Abah diberikan kelancaran dalam berprosesnya. Dan alhamdulillah Abah sampun keluar gitu. Bapaknya dulu juga sempat melihat tayangan yang viral kemarin. Saya hampir tiap hari melihat tayangan di YouTube itu, saya tiap hari. Jadi saya tetap memantau bagaimana prosesnya lewat YouTube itu, bagaimana keadaan pondok, bagaimana santri dipulangkan. Saya itu tetap memantau. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berkunjung ke pondok untuk sowan. Menurut Bapak sendiri, mungkin Bapak sempat melihat video tayangan yang sempat dipotong itu. Iya. Itu menurut Bapak gimana, Bapak? Yang fullnya itu, jadi bukan yang sepotong. Yang fullnya. Iya, karena kan kalau kita mengambil sepotong itu kan Iya. ya, salah mengartikan gitu kan. Iya. Kalau jenengan sendiri melihat secara fullnya itu kemarin gimana? Kalau saya melihat secara fullnya videonya Abah itu, memang Abah itu mengedukasi kalau ada ajaran-ajaran yang memperbolehkan ganti pasangan tadi. Abah itu mengedukasi, memperingatkan kalau ada ajaran-ajaran seperti itu, bahwa itu ajaran itu salah, jangan diikuti lah. Tapi karena mungkin ada sebagian netizen yang oknum yang nggak suka, akhirnya ya dipotong, jadinya menjadikan masalah seperti itu. Enggak, akhirnya membuat orang salah mengerti. Enggak, padahal tontonan Abah tuh saya kira itu edukasi, itu memperingatkan kalau ada ajaran-ajaran itu, bahwa ajaran yang berganti pasangan itu salah. Itu aja yang saya lihat, tonton dari videonya Abah. Tapi karena dipotong, akhirnya malah berubah jadi dikira ajaran Abah itu seperti itu. Padahal ya enggak. Abah itu sebenarnya hanya mengedukasi masyarakat banyak bahwa kalau ada ajaran seperti itu salah gitu. Ya, mungkin Pesan-pesannya, ajaran yang Abah ajarkan kepada saya pada intinya tuh bagus buat diri saya, buat pola pikir saya, buat bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang saya rasakan. Makanya kalau untuk para
penonton netizen itu jangan mudah jangan mudah percaya dengan potongan-potongan video yang membuat belum pasti tadi begitu. Kalau memang pengen melihat bagaimana ajarannya Abah itu bagus ya, monggo datang untuk merasakan bagaimana ajaran Abah itu memang betul-betul bagus begitu. Mungkin terakhir ada pesan atau doa untuk beliau. Pesan saya ya tetap lanjutkan perjuangan selama itu benar, maju terus pantang mundur, itu aja. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak ya. Nggih. Sampun Mas ada pesannya? Nggih, sampun ngaten Pak. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang.